Karena kenapa? Begitu program pengabdian kemasyarakatan ini berjalan, itu sepertinya kayaknya jalannya bagus aja gitu. Dan alhamdulillah program-program yang saya luncurkan, baik itu untuk tenaga pendidik, Ya, baik itu untuk para rekan-rekan di pedesaan, baik itu untuk para mahasiswa, milenial, itu berjalan dengan baik. Contoh terakhir kemarin saya ada bikin acara untuk para milenial itu di Tembilahan, di Inhil, itu sampai 1.000-an lebih. Itu alhamdulillah. karena Oh, gedungnya mungkin kalau cukup mungkin akan kita perbanyak lagi pesertanya. Terakhir kemarin saya juga membawa seluruh kepala sekolah Inhu dan Bengkalis itu kita bawa ke Batam, kita berikan pembinaan di sana. upgrading ya berarti. Kemarin juga Rohil dan daerah-daerah yang lain. Orang pengen ke politik, jabatan itu semua orang mungkin pengen jadi pejabat. Cuma Ya, pertanyaan saya, ya, ketika kita sudah menjabat, mendapatkan jabatan, pertanyaan saya apa yang akan kita buat untuk masyarakat? ya, Nah, jadi kalau menurut saya kita ini udah mau masuk tahun politik ya, ya. ya. Kita dapat jabatan atau besok kita terpilih atau tidak, tetapi yang namanya program pengabdian kemasyarakatan harus jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kembali kita berbincang-bincang santai kali ini bersama Dr. Rizaldi Putra. Siap, selamat pagi Bang Dede, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah viewers, pagi-pagi ini saya didatangi oleh Bang Dede, di mana Bang Dede ini merupakan rekan saya yang sudah tidak asing lagi. Nah, ini bagi rekan-rekan viewers, jangan lupa untuk subscribe dan like channel dari Riau Mac, Oke, terima kasih. Riomek TV. Riau Mac TV. Siap, Siap. makasih Pak Dokter. Mana dok, lagi santai nih dok. Ya, ini lagi santai, saya ngopi pagi-pagi, lagi santai pagi-pagi, ini kedatangan Bang Dede. Alhamdulillah. Apa nih kira-kira nih Bang Dede yang ingin ditanyakan nih pagi-pagi? Ini nggak apa-apa ya, Ini kita ada, santai ini ya. ngomong santai aja. Karena ini memang viewers, ini memang saya lagi dalam keadaan santai, lagi ngopi di tengah rumah, ini mendadak didatangi Bang Dede. Siap, siap. Saya senang sekali. Cuman apa gerangan ini? Tiba-tiba pagi-pagi mampir ke rumah saya nih Bang Ya, Dede. pengen aja apa berbincang. Sudah lama gak ketemu sama Pak Siap, Dokter, Dokter siap. Rizaldi. Jadi lebih 3 bulan kan? Lebih kan? Ya, cukup lumayan. Kita udah lama nggak ketemu karena Ya, kesibukan masing-masing. ya, Bang Dede sibuk dengan medianya, siap. saya sibuk dengan pengabdian sosial kemasyarakatannya. Alhamdulillah. Kan viewer butuh juga nih Ya, profil Bang Dokter Rizaldi dari baik. mana? Kan lahir tentu Pekanbaru kan? Ya, saya lahir di Pekanbaru. Saya lahir dari kedua orang tua yang di mana bapak saya, Dr. Haji Faruk Alwi, itu lahirnya di Tembilahan. Ya. Eh, Ibunda saya Insan Sriwati, beliau lahirnya di Bengkalis. Saya sendiri kelahiran Pekanbaru. Melayu lah, Iya, budak Melayu. macam itulah. Iya. Terus lahir Pekanbaru, kabarnya udah keliling negara lain juga di Iya, dunia. jadi memang saya banyak merantau, ya Ya, namanya anak laki-laki ya, anak ya, cowok ini kan rata-rata memang suka merantau Bang Dede. ya. Jadi saya SMA kelas 3 itu merantau ke Jakarta. Di sana saya mulai mengenal membuka bisnis sendiri. Oke, Saya alhamdulillah. bisnisnya di kuliner, ya. Oh, chef rupanya ya. Bukan chef. Jadi saya lebih kepada Oh ya, manajerialnya. keren Ya, jadi chef ya. bukan tukang masak. Ya oke, Ya. siap, siap. Terus saya baru setelah itu saya pindah ke Singapura. Ya, Cukup lama juga, ya. nyaris 2 tahun di Singapura. Oke. Terus saya baru hijrah ke Malaysia. Nah, Malaysia itu paling lama 18 Oh, tahun. macam Ya, itulah. jadi Anu, 18 tahun di Malaysia, banyak orang yang tahu Dr. Rizaldi Putra itu adalah direksi untuk perusahaan besar seperti Algatek, padahal untuk mengurusi 3 area negara dan sempat juga membantu Perdana Menteri. ya,
ya menjadi tenaga ahlinya untuk membuat perencanaan perekonomian Malaysia 2010 sampai 2020. Tetapi banyak orang yang tidak tahu, saya mengawali karir itu justru di Malaysia itu, di Kuala Lumpur itu dimulai dari tukang sapu hotel orang Arab. Oh, Ya, Arab maklum ya? iya Arab maklum. Heeh, Iya. Jadi tukang saya sapu waktu itu mengawali buka dahsyat. karir dari tukang sapu hotel Ya, di Bukit Bintang, terus saya kemudian masuk sebagai pelayan restoran di Lemongrass. alhamdulillah. Terus baru saya masuk di Saikom Sendirian Berhad sebagai karyawan. Terus masuk ke level manajerial dan menjadi trainer di Singapura Telekomunikasi, menjadi bisnis analis di Nokia. Baru saya menjadi direksi di Algatek dan tahun 2010 alhamdulillah saya dipercaya sebagai tenaga ahli Perdana Menteri untuk menyusun perencanaan Ya, perekonomian Malaysia dari 2010 sampai 2020. oh, Nah, pada tahun 2014 saya menikah di Pekanbaru dan waktu itu saya masih bolak-balik. oh boleh-boleh. Jadi Pekanbaru, KL, Pekanbaru, Ya, KL, 2015 Desember saya menyelesaikan S3 saya di LUCT, Lim Kok Wing University Creative and Technology. oke. Dan 2016 Januari saya memutuskan untuk benar-benar hijrah secara total kembali ke kampung Ya, halaman, tanah kelahiran ya? tanah kelahiran. Nah, setelah saya sampai ke kampung halaman, tanah kelahiran, saya mengajar di beberapa universitas, di Ya, mana saat ini saya sempat juga ya, aktif di Muhammadiyah, di UIN, di UIR juga begitu. Saya ada bikin program pelatihan untuk mahasiswa, baik itu UMKM, baik itu pelatihan untuk para dosen dan ya, sebagainya. alhamdulillah. NIDN saya saat ini tercatat di Institut Bisnis Teknologi Pelita Indonesia, di mana saya mengajar untuk program Magister Manajemen pasca sarjana, di mana alhamdulillah kita baru saja mendapatkan uh, akreditasi unggul, ya, Alhamdulillah. yaitu akreditasi A sekarang dinamakan dengan akreditasi unggul. Ya, nah, uh, sesampainya di Indonesia, saya mulai aktif sebagai tenaga pengajar, Ya, akademisi, doain aja mudah-mudahan Allah izinkan untuk menjadi profesor secepatnya, amin insyaallah, amin. lagi melengkapi KUM ya ke Dikti. Saya juga aktif sebagai motivator dan konsultan, di mana portfolio saya ada di website saya Motif. motivatorindonesiaterbaik.com. Ya, Jadi eh, alhamdulillah Bang Dede, kemarin ini kita dipercaya oleh Kemenkumham untuk melatih leadership eselon 1, 2, 3, dan 4. alhamdulillah, Dipercaya juga oleh Kemenhub untuk melatih duta keselamatan se-Indonesia. berbagi ilmu ya. Ya, kemarin juga dipercaya oleh Kementerian Desa untuk mensukseskan program reformasi birokrasi Bapak Presiden, yaitu program knowledge sharing. Kemarin juga dipercaya untuk melatih leadership seluruh pimpinan BNN se-Indonesia. Dan kemarin kita juga aktif eh, sebagai trainer atau coach nasional untuk BNI, yaitu di program BNI Learning Wallet. Dan kemarin juga dipercaya untuk mensukseskan eh, peningkatan penjualan Oh, untuk PT Pegadaian untuk kawasan Jabodetabek, Riau, Kepri, Sumbar. Dan ketertarikan saya balik kampung sebetulnya itu ketertarikan saya yang pertama itu adalah membangun desa di Riau. mengabdi Wah, ya. ya pengabdian saya ya. Kalau itu tadi mungkin dunia profesional. Ya, Kalau pengabdian saya awalnya itu dimulai dari saya menjadi ambasador dari Lazismu, ya, Dompet Duafa, Rumah Zakat. Di sana saya memperhatikan bahwa bangsa kita masih perlu banyak berbenah diri, ya, ya. Baik itu dari sisi peningkatan ekonomi, ya, baik itu dari sisi peningkatan level pendidikan, itu saya dapatkan analisa yang saya dapatkan berdasarkan ketika saya menjadi ambasador dari beberapa lembaga amil zakat. Di sana saya selalu ikut terjun ke lapangan bersama relawan untuk memberikan bantuan, baik itu bantuan sembako, biaya perobatan, biaya pendidikan. Saya mendapati banyak yang harus kita benahi di bangsa kita. ya, Ya tentunya bangsa yang mau berbenah diri adalah bangsa yang akan maju ke depannya. Nah, makanya kemarin saya memilih untuk melakukan pengabdian juga di desa-desa. ya, Saya memberikan pembinaan bagi para kepala desa
bagi para pengurus BUMDes, Badan Usaha Milik Ya, Desa, karena menurut saya ketika Badan Usaha Milik Desa maju, secara otomatis perekonomian masyarakat juga akan terbantu. tentu ya. Kemarin juga kita melakukan pelatihan pembinaan untuk para perangkat desa, rekan-rekan perangkat desa, dan juga kemarin untuk kepala BPK termasuk juga para kepala sekolah dan guru-guru. Karena Ya, kenapa? Menurut saya ketika kualitas kepala sekolah dan para guru sebagai tenaga pengajar itu kita tingkatkan, maka secara otomatis pembelajaran, kualitas daripada pendidikan yang mereka berikan kepada peserta didik itu tentunya juga akan meningkat. tentu. Ini kan, apa, sudah banyaklah pengabdiannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman Tapi nih tetap merasa kurang, tetap masa merasa harus lebih all out ya, lagi. tapi kan kayaknya sahabat politiknya agak mulai tinggi nih, Ya, ya. maju ke Senayan katanya, gimana nih Jadi kabar? eh, bisa saya katakan sebetulnya bukan syahwat ya Bang ya. Bukan ya, bukan Ya. ya? Jadi begini, kalau ke politik ini sebetulnya kalau menurut saya eh, siapapun pengen duduk. Oke. Mungkin semua orang cita-cita Iya pengen iya jadi iya, pejabat atau apa. Tapi kalau saya melihat poinnya itu bukan di jabatannya, oke. tetapi di fungsinya, ya kan? Nah, kalau saya pribadi, saya sudah berkecimpung sebetulnya kan dari 2014 ketika saya sudah kembali ke Indonesia, Jauh-jauh hari. itu saya memang sudah aktif. Ya, Dan program sosial kemasyarakatan ini sudah saya lakukan sejak saya kembali ke Indonesia dari 9 tahun yang lalu. Ya, jadi semua program ini sudah berjalan secara baik, terstruktur. Ini strukturnya memang sudah disusun sama Allah Subhanahu wa Allahu taala nih, Akbar. Tuhan yang Maha Esa yang memang sudah menyusun semua konsep ini sejak saya pulang. Karena kenapa? Begitu program pengabdian kemasyarakatan ini berjalan, itu sepertinya kayaknya jalannya bagus aja gitu. Dan alhamdulillah program-program yang saya luncurkan, baik itu untuk tenaga pendidik, Ya, baik itu untuk para rekan-rekan di pedesaan, baik itu untuk para mahasiswa, milenial, itu berjalan dengan baik. Contoh terakhir kemarin saya ada bikin acara untuk para milenial itu di Tembilahan, di Inhil, itu sampai 1.000-an lebih. Itu alhamdulillah. karena Oh, gedungnya mungkin kalau cukup mungkin akan kita perbanyak lagi pesertanya. Terakhir kemarin saya juga membawa seluruh kepala sekolah Inhu dan Bengkalis itu kita bawa ke Batam, kita berikan pembinaan di sana. upgrading ya berarti. Kemarin juga Rohil dan daerah-daerah yang lain. Jadi kalau menurut saya orang pengen ke politik, jabatan itu semua orang mungkin pengen jadi pejabat. Cuma Ya pertanyaan saya, ya ketika kita sudah menjabat, mendapatkan jabatan, pertanyaan saya apa yang akan kita buat untuk masyarakat? ya Nah, jadi kalau menurut saya kita ini udah mau masuk tahun politik ya ya. ya, Kita dapat jabatan atau besok kita terpilih atau tidak, tetapi yang namanya program pengabdian kemasyarakatan harus jalan. oke. Nah, kemarin tentunya beberapa rekan-rekan relawan Ya, ya meminta saya untuk maju ke politik. Nah, kemarin saya memilih jalur jalur DPD RI non partai ya. non partai ya, di mana DPD RI ini non partai Ya, dan dapilnya 12 kota kabupaten yang ada di Riau. Uh, saya diminta dengan relawan untuk mencalonkan diri. Saya mengambil waktu kemarin itu kurang lebih 6 bulan untuk berpikir. Nah, setelah 6 bulan berpikir, akhirnya ya tentunya kita tidak cukup hanya program dan ya, usaha, tapi juga berdoa. Alhamdulillah saya berdoa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati saya digerakkan dan dikuatkan untuk memilih jalur independen yaitu ya, DPD RI untuk mencalonkan di 2024 ini. insyaallah insyaallah. Alhamdulillah kemarin kita sudah ditetapkan sebagai calon tetap oleh KPU, Ya, ditetapkan oleh KPU kita sebagai calon tetap dengan nomor urut 25. ya, Tapi ini masa kampanye kita belum, karena ya, masa kampanye itu nanti 27, dimulai tanggal 28. 28? Iya, 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Oke, insyaallah.
Terus ini Bang, kita lihat Pak Dokter, kan angka golput itu tinggi kan teman-teman. Oh iya, iya, Nah, jadi kan sangat apatis lah masyarakat iya, nih. iya, Bagaimana mengantisipasi nanti? iya. Nah, mengantisipasinya seperti ini, kalau menurut saya kita Ya, sebagai calon, menurut saya kenapa membuat masyarakat tidak percaya, karena kita selalu berkata, "Saya akan buat apa." mmm, Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka mengatakan, "Ini loh yang saya sudah buat." oke. Ya mungkin rekan-rekan viewer, Abang pribadi mungkin bisa menyaksikan ya di Instagram saya, Ya, kita sudah melakukan program kemasyarakatan, pembinaan, UMKM kita udah banyak yang sukses gitu ya. Kemarin alhamdulillah saya mendapatkan predikat coach terbaik di alhamdulillah. program Wirausaha Merdeka, itu membuktikan bahwa kita sudah bekerja Jauh jauh. jauh-jauh hari. Tetapi kalau ketika kita mencalonkan diri, kita berkata, "Kalau saya duduk, kalau saya dapat jabatan." Menurut saya itu yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan para Oh, calon, ya ya, karena kenapa? Mungkin setelah dia terpilih banyak yang tidak terrealisasi. Tetapi saya bisa berkata seperti ini program saya yang udah jadi. Ini program saya yang udah jalan. ya ya, Ini program saya yang sudah berjalan bukan 1-2 bulan, tapi program saya yang udah berjalan 9 tahun lamanya. Sudah teruji di ya lapangan. ya, Ini program yang sudah saya jalankan. Dan mungkin orang bertanya apa yang akan dilakukan setelah ini. Tentunya ini program sebelum saya masuk ke sistem pemerintahan. Nah, mudah-mudahan dengan saya masuk ke sistem pemerintahan, ya, program-program yang saya jalankan bisa lebih baik dan berkualitas lagi. ya, Jadi saya tidak kepengen ketika mencalonkan diri itu hanya nol. Tidak punya modal program, ya, belum pernah berbuat apa-apa. Tetapi saya pengen menghadirkan bahwa calon itu mereka juga sudah bekerja loh. Kayak saya sudah melakukan program pengabdian sosial kemasyarakatan itu udah 9 tahun lamanya. alhamdulillah. Kalau mau dihitung-hitung udah 2 periode orang duduk gitu ya kan. Sudah berbuat, Tapi ini kita belum duduk loh. Ini udah yang kita lakukan. Tentunya setelah kita duduk harusnya lebih baik ya lebih. gitu. Nah, tetapi saya bisa kasih masukan, kita sebagai calon kalau bisa jangan terlalu banyak berjanji. Ya Karena ya kita ya, nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Tapi yang bisa kita katakan adalah insya Allah kita akan menjadi lebih baik lagi ketika nanti kita sudah masuk ke sistem pemerintahan gitu loh. Saya bisa untuk menjadi jembatan penghubung ya ya ya, bagi rekan-rekan di dapil saya 12 kota kabupaten yang ada di Riau untuk menjadi penghubung dengan pusat nantinya. penyambung lidah. Penyambung lidah masyarakat gitu, Bang. Terus ini Bang, Ya, apa namanya, inilah apa, closing statement lah Abang ya, buat, masyarakat. ya, Saya juga memang saya sedih sekali angka golput tuh sangat tinggi. ya, Semoga dengan Abang maju, Abang bisa menyemangati lah, ya. Abang sebagai motivator Oh siap. menyemangati Ya, masyarakat Riau ya. khususnya. Para viewers yang sangat kita banggakan tentunya dimanapun Alhamdulillah. Anda berada, pada pemilihan 2024 saya meminta kepada seluruh masyarakat Riau untuk tidak golput lagi. Karena masa depan bangsa kita Ya, ditentukan dari suara yang kita berikan nantinya di TPS. Jangan golput dan carilah calon yang benar-benar sudah bekerja, sudah terbukti ya gitu. ya Sudah ya. terbukti programnya sudah jalan, bukan janji-janji. Dan ingat tanggal 14 Februari tahun 2024 itu merupakan kesempatan terbaik kita untuk merubah wajah bangsa Indonesia ke depannya, terutama Provinsi Riau yang kita cintai. Insya Allah. Baik, makasih Bang ya. Siap, Makasih banyak Bang. sukses Bang Dede. Amin, Mau insyaallah. kemana lagi nih? Cari lagi. Oh, cari narasumber lain. Sukses selalu. Amin. Pokoknya pesan saya bagi para pemirsa, ini Riau Mac TV Ya, sangat bermanfaat tentunya. Doa terbaik saya untuk Riau Mac TV semoga terus dapat menginspirasi masyarakat Riau khususnya dan tentunya Indonesia bahkan alhamdulillah dunia. insyaallah Semoga insyaallah. saya doakan teruslah menginspirasi, teruslah memberi arti. Semoga bisa berarti
dan membawa keberkahan untuk negeri. Amin amin amin. Baik Sobat Yomek, podcast kali ini disponsori oleh Tiki, hanya satu titik kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali. Mantap.